Acara absian nanti bisa disambung untuk penutup serokol, dan acara selanjutnya yaitu acara pembacaan manaqib yang akan disampaikan guru Sam'ani. Waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bin yadil qabul wa tamami kulli su'al wa ma'amu salihan wa zahiran wa ila hadatin Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam summa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin khususan ila rahmah samman Bismillahirrahmanirrahim. Anna Allah yatagassam birrahmah mawfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafati bid-din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil wali qutubil aqwan al habibus samman. Ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil wali qutubil aqwan al habibus samman. Isqini ya syaqi min syarabil baqi bil walir raqi al habibus samman. Ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil wali aqwan al habibus samman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wasyahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, taufik dan hidayah menyelimuti kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul, berhadir di rumah yang penuh rahmat ini dalam rangka yaitu pembacaan munaqib seorang aulia Allah, sekaligus selamatan Bapak Pujiono, yaitu selamatan mudah-mudahan beliau dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang berangkaikan salam semoga tercurah ke hariban junjungan kita yang agung, ialah putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, ialah selaku promotor umat yang tak pernah koruptor, ialah seorang insan yang budiman, yang ketampanannya tidak kalah dengan Salman Khan, apalagi dengan Syahrul Khan Hajat. Nah, jadi baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya sangat rupawan,
Nah, kayak polsek kita nih rupawan, masya Allah. Nah, yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan guru-guru agama yang berada di Sumber Sari, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian aparat-aparat desa, polsek, kemudian Bapak Babinsa, mudah-mudahan semuanya yang berhadir di sini mendapatkan berkahnya pembacaan munakib, dan mudah-mudahan hajat pian, hajat ulun dan hajat yang ada di sini dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu tak lupa pula kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat karunia yang telah diberikannya kepada kita semua, terutama karunia sehat badan. Nah, sehat badan alhamdulillah, sehat badan alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu bersyukur juga kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ujarnya, barang siapa bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah. Barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka ajab yang pedih akan menimpaku. Nah, jadi kita bersyukur setiap keadaan. Harinya panas, alhamdulillah. Harinya hujan, alhamdulillah. Belum begini, alhamdulillah. Dapat duit rezeki hari ini 100.000, alhamdulillah. Semuanya kita bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Nah, hari ini kita bersyukur berkendaraan Suprapit, kita berkat kita bersyukur, insya Allah tahun depan kita bisa berkendaraan NMAX bisa. Hari ini kita bersyukur dapat jabatan polisi, misalkan bersyukur, insya Allah tahun depan diangkat Allah Subhanahu wa taala juga. Berarti guru aja, amun ulun bersyukur seikong bisi bini, berarti ditambah jual lah. Nah, itu lain pulang. Itu takun mamanya aja itu. Nah, kemudian setelah itu kita sedikit mengambil daripada hikmah pembacaan munakib seorang aulia Allah. Ulun yakin di sini rancak aja mendengar pembacaan munakib seorang aulia Allah, siapapun dia, baik Saman Al-Badani, baik guru kita sakumpul, baik datu kita, datu Pelampayan, baik datu Sanggul atau datu lainnya, apabila dibacakan munakib kisahnya, biografinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat bagi orang yang membaca, ulun dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah, paham aja kalapnya lah. Nah, ulun bahasa Banjar, nggak bisa baca Jawa lah. Nah, ulun pernah ceramah di daerah situ, rata-rata orangnya pandetang Jawa. Alhamdulillah juru berpandir bahasa Jawa, bahasa Banjar. Ini orangnya ada paham sekalinya. Ada paham baik. Tapi di sini mudahan paham ya beritanya kalau. Nah, Saman Al-Madani yang kita bacakan munakibnya pada hari ini adalah seorang ulama besar, menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat wal kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, Sidina adalah ulama besar, hakikat, syariat dan hakikat. Nah, jadi syariat dulu, hanya hakikat lah, itu tidak bisa dipisahkan antara syariat dan hakikat. Begitu juga Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, kemudian setelah itu, dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu di masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyid adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Lagi pula ia berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini kuncinya. Kunci kita sukses kayak apa aja Pak Ai, Bu Ai, Cil Ai, seberataan. Kuncinya di mana? Yaitu kuncinya kepada orang tua kita. Kayak apa aja pangkat kita tingginya, kayak apa aja polisi tingginya, kayak apa aja pejabat tingginya, kalau tidak berkat orang tua kita,
maka tidak akan bakalan seperti itu. Ya kalau nah Sidin nih jadi kapolsek, kalau kada berkat mamanya, mama Sidin kada bakalan. Ya kalau jalan mana keluar ya lah. Nah, mama tuh luar biasa. Jadi kuncinya hendak jadi apa aja, hendak jadi ini, hendak jadi itulah. Yang pertama kuncinya adalah memohon kepada kedua orang tua. Ma ulun maai hendak menjadi mohon doa restunya, karena kunci keselamatan dunia dan akhirat kuncinya adalah kepada orang tua. Kemudian gurunya kayak apa? Orang tua ulun tuh sudah meninggal, apakah bakti ulun tuh sudah putus? Nah, di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda nih Nabi. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, hal baqiya man birrihima, apakah sudah selesai kewajibanku kepada orang tua? Apakah sudah selesai kewajibanku kepada orang tua yang telah meninggal? Maka Rasulullah menjawab, la. Ada 3 lagi kewajiban kewajiban kamu berbakti kepada orang tuamu yang telah meninggal. Nah, ada 3. Yang pertama adalah jaga nama baiknya. Nah, jaga nama baiknya. Yang pertama adalah tunaikan wasiatnya. Yang kedua adalah jaga nama baiknya. Nah, jaga nama baiknya. Jaga orang tua kita, nama baik orang tua kita. Nah, jangan sampai terdengar di telinga orang lain, itu anak si anu tuh terlibat narkoba. Naudzubillah min dzalik. Itu anak si anu tuh masuk penjara. Naudzubillah. Kita jaga nama baik orang tua kita yang telah membesarkan kita. Nah, kada gegampangan mengandung 9 bulan sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Tahu kamu ibumu melahirkan kamu wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Nah, jadi orang tua kita pengorbanannya tuh luar biasa. Jadi sepangkat kita sehebat apapun, jangan sampai melewatkan orang tua kita yang telah mendidik kita. Ingat, kayak kita lagi halus ditimang-timang oleh orang tua kita, disayangi orang tua kita. Kalau kita sudah sukses, jangan sampai lupa kepada orang tua kita. Itu adalah salah satu kunci daripada kita bahagia di dunia ataupun di akhirat. Begitu juga si Salman Al-Madani, Sidin selalu kasih sayang kepada orang tuanya. Nah, si Salman Al-Madani. Kemudian setelah itu, dan adalah halnya Tuan Si Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang bahari itu banyak menyendiri, makanya Datu Bangkala. Nah, kita tahu ada Datu Bangkala yang ada di Cintapuri. Nah, kenapa di tengah-tengah hutan? Datu Sanggul kenapa di tengah-tengah hutan? Nah, kenapa? Karena orang aulia Allah itu hendak menghindari daripada keramaian dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjauh-jauh. Nah, berjauh-jauh karena ta'rif ulama itu apa? Al-ilmu al-ulama al-amilin wa huwal al-alimu idza alimu amalu wa idza amalu syagalu wa idza syagalu faqadu wa idza faqadu tulibu. Nah, itu adalah pakaian ulama. Nah, kemudian setelah itu pula setengah daripada wasiat Tuan Si Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ujar Sidin, barang siapa membaca
Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabah, fadilah, wali kutub. Dan berkata Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku itu kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku membaca doa itu pada tiap-tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Artinya apa? Artinya setelah kita sembahyang subuh jangan lagi bepandir yang lain. Mamanya ya, bacang deh apa panabasan ya kan, mau ambilkan parang. Sesudah sembahyang, nah kaina dulu, itu ambilkan mamanya kopi ya, kopi, nah minta ambilkan kopi, nah jangan dulu. Habis sembahyang baca ini dulu, jangan diselingi dengan perkataan dunia atau perkataan yang lainnya. Allahumma ansurna nabahadri ridwan alaina wa amitna bil asrar allati awda'taha ladayya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad Samman waliyullah. Allahumma salli wa sallim ala jaddil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian setelah itu singkat cerita daripada pembacaan munakib Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Saleh As-Sa'ab Al-Madani. Ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, istriku hendak beranak. Nah, istriku hendak beranak. Nah, pernah ulun bacakan hendak beranak yang di muka ini orang Jawa beritaan. Nah, sekalinya apa itu beranak ya? Nah, beranak itu bahasa kitanya adalah melahirkan. Kalau bahasa Jawanya apa, Pak? Melahirkan juga. Oh, sama aja tuh. Kalau ada kata-kata yang lain kah? Ulun pamanai bapak jujur, ulun sekolah di Jawa 2 tahun. Orang Jawa semua nih, tapi ulun kada bisa bahasa Jawa. Sekolah di Jawa di Pasuruan 2 tahun, tapi kada bisa bahasa Jawa. Kalau si ini orang Jawa bahasa Banjar harat. Nah, itu kalahnya ulun. Nah, itu Sidin harat bahasa Banjar. Sidin mulai tahun berapa, Pak? 92. Nah, 92 belum lahir lagi ulun. Nah, diulangin belum. Nah, itu luar biasa Sidin. Mudah-mudahan Sidin ini disihatkan untuk menjaga lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu walhasil bahwasanya keutamaan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu itu sangatlah banyak. Perilaku utamanya sangatlah nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba 2 Zulhijjah Al-Mubarakah pada tahun 1189 daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umur beliau adalah 59 tahun. Nah, 59 tahun Sidin meninggal. Nah, jadi rata-rata kita itu umurnya adalah 63 tahun. Baginda Habibuna meninggal dalam keadaan 63 tahun. Jadi kita kalau mendekati sudah 60, bayi ingat sudah banyak beribadah, banyak bersolawat kepada Nabi, banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Karena kita hidup di dunia ini kadada yang kekalnya. Nah, kadada yang kekalnya, kadada sejarah orang hidup yang dihadapi adalah hidup kecuali mati. Nah, orang yang paling bagus adalah orang yang ingat kepada kematiannya. Nah, Imam Hasan Al-Basri, Sidin itu di dalam rumah itu Pak, di kamar Sidin tuh baulah karanda tuh tahuilah karanda, bahasa Banjar tuh karanda angkatan mayat tuh nah karanda. Nah, karanda. Jadi Sidin baulah di situ. Jadi apabila Sidin ini kulir-kulir beribadah, bersalawatan kada hakun, sembahyang ke masjid kada hakun, umpat bercampur silaturahmi kada hakun, Sidin berbuat misalkan di dalam itu tadi karanda tadi artinya apa? Aku nih pacang mati. Nah,
apa lagi beribadah bujur-bujur lagi. Nah itu, nah mungkin kemungkinan di sini belum ada Bang lagi. Nah tapi gulik ini bisa juga maulah. Nah maulah baik. Nah bagus juga itu, bagus. Kalau kita ingat mati, insya Allah kejahatan yang kita lakukan tuh akan berkurang lah. Aku hanya menggawi ini keingatan mati jadi menggawi ini keingatan mati, membawa anak orang berjalanan kalau mati, nah ada jadi. Nah maka berbanyak membaca istighfar dan lain-lain untuk sanggup bekal kita untuk hari bekal selanjutnya, karena di dunia ini adalah sementara hajat. Nah sementara hajat. Kemudian setelah itu barang siapa melazimkan munakib Tuan Si Muhammad Samman radhiyallahu anhu pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak kayak kita nih banyak. Nah dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Si Muhammad Samman. Apalagi jika dikerjakannya pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala hajatnya di dunia ataupun hajat di akhirat. Nah ini salah satu ibarat kita jimat. Nah di dalam hati, amun aku sawitku baik, aku hendak membaca munakib, itu bagus benar. Nah amun kabul hajatku, kalaunya pangkatku bertambah naik, hendak membaca munakib seorang aulia Allah. Kalaunya ulun terpilih, nah terpilih, maka aku hendak membaca munakib seorang aulia Allah. Nah dan salah satunya adalah dikabulkan hajatnya apabila dibacakan munakib ini, baik hajat dunia ataupun hajat urusan akhirat. Mudah-mudahan dengan kita sedikit membaca munakib seorang aulia Allah, hajat pian, hajat ulun, khususnya hajat sahibul bait, tuan rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajatnya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf ampun maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, enggak.